I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita tetap semangat meskipun ibadah kita daring. Oke, kita akan ibadah dengan Kak Tracy Boru Pangaribuan, ada Kak Nini Boru Simatupang, dan ada Kak Devi Boru Sumura. Yuk adik-adik, sudah siap kan untuk ibadahnya? Mana senyum sumringahnya adik-adik? Oke, mantap, udah cantik dan ganteng. Adik-adik, kita mau ibadah berarti kita harus mempersiapkan apa yuk? Alkitab, kidung jemaat, buku tulis, dan alat tulis. Pasti sudah ada di atas meja semua ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah tidak sabar ingin mulai ibadah kan? Yuk, kita akan mulai dengan pujian. Terima kasih Kak Tracy. Halo adik-adik. Sekarang ditemani sama Kak Nini. Pasti semuanya sudah siap untuk bernyanyi. Betul? Betul. Kalau gitu kakak mau lihat semangatnya, mau dengar semangatnya ya, mau tahu semangatnya. Kakak akan panggil pasukan Kristus. Si ada tuh yang males-malesan, masih ngantuk ya. Ayo kita ulang sekali lagi. Pasukan Kristus. Oke, nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua bernyanyi terima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kita akan nyanyikan 2 lagu berturut-turut. Siap semuanya ya? Yuk kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Wah adik-adik, pujiannya bagus, semangat. Nah sekarang kita akan masuk ibadah, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah kami secara daring. Ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami menjadi para pelaku firman ya Tuhan. Kau juga berkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, orang tua dari adik-adik sekolah minggu, dan kami kakak-kakak sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, biarlah lewat firman-Mu kami semakin diberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Masih pada semangat kan adik-adik? Masih kan? Oke, kalau masih semangat kita bangkit berdiri lagi ya. Ada yang tahu lagu ini? Haleluya, 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 puji Tuhan. Ada yang tahu nggak lagunya? Tahu kakak. Oke, kalau ada tahu lagunya kita panggil musiknya. Musik. Kita nyanyi sama-sama. Nanti Kak Devi yang nyanyi haleluya. Terus Kak Nini. Terus kita gantian lagi Kak Nini haleluya. Haleluya. Oke, oke. Tepuk tangan dulu.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita panggil musiknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman. Sebelumnya kita nyanyikan dulu satu lagu, Selidiki Aku. Kita nyanyikan bersama ya, tetap semangat. Dan
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita pada Minggu hari ini, terlebih dahulu kita buka nats Alkitab kita yang diambil dari Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Markus pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menjalankan ibadah minggu kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Datanglah ke tengah-tengah kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Tadi sudah dapatkan adik-adik kan nats khotbah kita? Ya, Markus pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kira-kira kalau kita pikirkan lagi adik-adik, hal ini bertujuan untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mengenal mereka yang ada di sekitar kita dan agar kita bisa semakin menyayangi mereka yang ada di sekitar kita. Contoh yang sangat mudah, papa kepada mama kita. Papa mama kita kepada kita. Kita kepada kakak-kakak atau abang-abang kita, atau bahkan keduanya dan sebaliknya. Kita kepada adik-adik kita dan juga sebaliknya. Semua ini mempunyai tujuan supaya kita mengasihi mereka seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mengenal semua yang Ia ciptakan, mulai dari ikan-ikan di laut, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu Tuhan kenal, termasuk juga kita, termasuk juga adik-adik sekalian. Tapi Amang ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik mengenal diri adik-adik sendiri? Mengenal di sini, mengenal yang Amang maksudkan itu bukan siapa nama adik-adik, umurnya berapa, siapa nama papa mamanya, bukan uang jajannya atau bahkan warna kesukaannya, bukan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, sudah berapa banyak kehendak Tuhan yang kita jalankan. Coba dulu di sini Amang mau bertanya, siapa di sini yang masih mau melawan sama orang tuanya? Melawan mama papanya. Ketika dipanggil tidak mendengar, ketika dipanggil sibuk dengan handphonenya, ketika dipanggil sibuk dengan mainannya, ketika dipanggil pura-pura tidur. Ada kira-kira? Ada adik-adik? Iya. Amang percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang berlaku seperti itu. Sebagaimana anak-anak Tuhan, adik-adik harus mampu bersaksi
yang diinginkan itu bersaksi yang seperti apa? Bersaksi yang diinginkan oleh Tuhan itu tidak hanya dari sekedar kata-kata saja. Misalnya adik-adik mengatakan kepada sesama adik-adik atau teman-teman adik-adik, aku orang Kristen, aku mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika waktunya tidur siang, adik-adik tidak mau. Ketika waktunya belajar, adik-adik malah main-main. Kan sudah tidak sesuai dengan apa yang telah adik-adik katakan. Aku adalah orang Kristen dan aku mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, bersaksi itu tidak hanya dari sekedar kata-kata saja, tetapi juga dari perbuatan-perbuatan kita. Coba seperti contoh dalam nas kita, nas khotbah kita. Siapa di sini yang tidak mengenal Simon Petrus? Simon Petrus itu murid keberapa? Iya, murid yang pertama, murid yang paling tua dan yang paling dituakan. Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Apa jawab Simon Petrus? Engkau adalah Mesias. Apakah cukup hanya di situ? Kesaksian iman dari Simon Petrus? Tidak, adik-adik. Kalau adik-adik telusuri, adik-adik baca lagi Alkitab ini lebih jauh, sampai kepada kisah para rasul, sampai kepada Wahyu, adik-adik di situ akan menemukan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Simon Petrus. Dan jika kita teliti lagi lebih jauh, kita telusuri lagi, kita ikuti perjalanan hidup dari Simon Petrus, bahkan sampai akhir hayatnya, Simon Petrus pun mati di kayu salib seperti halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itulah kesaksian yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seperti itulah kesaksian yang sudah ditunjukkan, diberikan oleh Simon Petrus kepada sesamanya, kepada seluruh umat manusia. Jadi kira-kira kalau misalnya untuk konteks adik-adik, untuk aku kan masih kecil Amang, jadi aku harus kayak gimana? Mudah sekali. Cara untuk bersaksi baik dari perkataan maupun perbuatan. Yang pertama, adik-adik harus mengenal diri adik-adik masing-masing. Mengenal seperti yang tadi Amang tekankan, bukan mengenal siapa namanya, berapa umurnya, berapa uang jajannya, apa warna kesukaannya, hobinya apa. Bukan yang seperti itu. Tetapi dengan mengenal diri kita jadi mengetahui, oh aku sudah berbuat salah, oh aku sudah berbuat benar, oh kalau aku berbuat salah aku tidak akan mengulanginya lagi, oh kalau aku sudah berbuat benar, apalagi kira-kira yang bisa aku lakukan untuk dia temanku, untuk dia orang yang sedang kesusahan. Itu dulu. Sangat mudah kan? Mudah tidak kira-kira adik-adik? Baru yang kedua, ketika adik-adik mengatakan aku mengenal Tuhan Yesus, aku orang Kristen, tetapi masih melawan orang tuanya, masih juga melawan kepada mama papanya, jahil kepada kawan-kawannya, tidak mendengar perkataan dari orang tuanya, itu pun merupakan kesaksian yang palsu. Oleh karena itu adik-adik, kita mulai dengan mengenal diri kita sendiri. Seperti halnya Tuhan mengenal kita, mengenal anak-anaknya. Seperti itu jugalah kita harus mampu untuk mengenal Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan setiap hari. Lewat apa? Lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Harus mampu untuk memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, oh dia ternyata orang Kristen. Oh, seperti itu rupanya yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Firman-Mu yang telah diperdengarkan pada hari ini Tuhan, pada saat ini biarkanlah tertanam di dalam hati
dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka lebih mengenal diri mereka sendiri Tuhan, supaya mereka mengetahui apa yang sudah mereka lakukan itu baik ataupun buruk Tuhan, dan supaya Tuhan mereka mampu mengevaluasi di mana mereka mampu untuk menghentikan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik dan mempertahankan perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu membimbing kami anak-anak Tuhan untuk tetap berjalan di jalan yang telah Engkau sediakan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menuntun kami, berjalan di depan kami dan memberikan kami kekuatan, supaya kami mampu untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, pada minggu hari ini, pada kesempatan kali ini, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami yang tetap senantiasa merawat kami dari kecil sampai pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka lancar rezeki dan kebahagiaan serta kebijaksanaan, supaya mereka semakin kuat dan mampu untuk mendidik kami, anak-anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah mereka. Dan juga Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka, supaya mereka cepat pulih dan mereka bisa lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di atas segalanya itu juga Tuhan, kami adalah anak-anak yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian. Semoga kita semua semakin terberkati. Adik-adik, Kak Tracy akan menyampaikan pengumuman penting. Yang pertama, aktivitas kelas Nazaret dan Samaria. Adik-adik membuat video bercerita tentang Tuhan Yesus, bercerita tentang apa saja yang Tuhan Yesus pernah buat dan apa saja yang Tuhan Yesus pernah katakan. Selanjutnya, aktivitas kelas Kanaan. Adik-adik membuat pohon balon tentang Bapa adalah penyelamat. Bisa membaca dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Apa saja alat yang perlu kita siapkan ya? Yuk, yang pertama, alat dan bahannya adalah kita menyiapkan kertas gambar warna putih. Kita menyiapkan kertas warna atau kertas origami. Kita menyiapkan spidol. Kita menyiapkan gunting. Kita menyiapkan lem kertas. Pada pohon balon, kita akan menuliskan hal-hal apa saja yang wajib kita lakukan sebagai orang percaya kepada Bapa adalah penyelamat. Pertama, gambar bentuk hati pada kertas warna-warni. Kemudian gunting. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu, kalian lipat. Setelah dilipat, kita lem, kemudian kita tempelkan dengan bagian yang lainnya. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan menggambar awan. Kemudian potong menggunakan gunting. Setelah itu kita tempelkan awan tadi pada kertas putih tadi.
kita buat 2 awan ya. Awan yang pertama kita tempel di sebelah atas, kemudian awan yang kedua kita tempel di sebelah bawah. Setelah itu kita tempelkan gambar hati tadi, kertas berbentuk hati tadi, ke atas awan menggunakan lem kertas ataupun double tip. Ya, bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nah, sudah selesai ditempel. Kita akan menggambar tali adik-adik bisa meminta bantuan orang tua untuk menggaris ataupun menggambarnya. Kita gambar juga yang sebelah atasnya. Kemudian kita gambar rantai dari balon yang sebelah atas ke yang bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang balon atas, kita beri tulisan taat kepada Tuhan. Yang bawah tulisannya kasih kepada sesama. Selanjutnya, bentuk hati yang kita tempel tadi. Untuk yang atas kita tuliskan contoh bentuk taat kita kepada Tuhan. Contohnya, kita rajin ke sekolah minggu. Kemudian, rajin membaca Alkitab. Untuk yang balon bawah, kita tuliskan bentuk kasih kita kepada sesama. Contohnya, kita membantu teman kita. Kemudian membantu orang tua. Nah, jangan lupa di sebelah atas dituliskan ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 15. Nah, sekarang aktivitas kelas Tesalonika. Siapakah aku? Siapakah Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik? Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Yuk kita siapkan yang pertama, 2 kertas warna buffalo. Kemudian kita menyiapkan spidol, kita menyiapkan lem kertas, kita menyiapkan gunting, dan kita menyiapkan gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus boleh di print ya adik-adik, atau boleh juga digambar sendiri. Nah, adik-adik akan menuliskan apa saja kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Hasilnya kan seperti ini adik-adik. Jangan lupa untuk setiap aktivitasnya setelah selesai terterakan ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 3 ayat 17. Adik-adik, untuk setiap aktivitasnya boleh dibantu papa mama, abang kakak, tante, dan opungnya. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut lagi, kita bernyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada yang tahu semuanya? Kalau ada, kita panggil musiknya. Musik. Ayo.
kita tutup ibadah minggu kita pada minggu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang di dalam damai sejahtera yang dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Oke adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Wah, luar biasa ya firman yang disampaikan oleh pendeta, pujian yang sudah kita nyanyikan bersama, luar biasa, semangat. Nah adik-adik, semoga kita semua terberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Keren. Buat orang tua yang mendampingi juga terima kasih. Semangat buat kita ya. Untuk kita tetap menjaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah. Dan itu pun kalau penting, kalau tidak jangan banyak main-main di keramaian ya adik-adik ya. Jaga jarak sampai 1 meter dengan orang lain. Selalu cuci tangan atau bawa hand sanitizer kemanapun. Semoga pandemi COVID-19 yang sudah kondisi ini normal ini semakin lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. I've got